Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Terjemahan Departemen Agama, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Al-Quran Surat As-Sams ayat yang ke-15 atau ayat yang terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan, setelah manusia diciptakan dengan sempurna, lalu manusia itu dipaparkan, diilhamkan satu sifat fujur, yaitunya kekufuran, kekafiran. Yang kedua sifat takwa, ya, kepatuhan, beriman. Nah, terserahlah mau manusia itu mau memilih, itu pilihannya. Kalau dia memilih sifat bertakwa, beriman, maka dia akan berada di posisi yang beruntung. Ya, beruntung itu berarti selamat dunia dan akhirat. Kalau dia memilih jalan kekufuran, keingkaran, maka dia akan berada dalam kerugian. Kerugian itu adalah kerugian dunia dan akhirat. Nah, salah satu contoh manusia, kelompok manusia yang memilih jalan kekufuran itu adalah kaum Samud. Kaum Samud itu sudah diingatkan oleh Nabi Allah, yaitu Nabi Soleh. Lalu mereka menantang, benar ini Soleh ini adalah seorang nabi. Lalu Allah lakukanlah satu mukjizat, yaitu mukjizatnya adalah keluarnya satu ekor unta betina yang keluarnya dari batu, ya kan? Lalu sudah ada jatah makannya, jatah minumnya. Tapi karena mereka marah kepada Soleh, malah mereka juga marah kepada unta itu, gitu ya. Akhirnya mereka tangkap, mereka panah, dan mereka sembelih unta itu. Akhirnya Allah, ya kan, datangkan azab, gitu ya, sehingga hancurlah kaum Soleh ini sehancur-hancurnya. Itu kaum Samud. Nah, di situ Allah ingin memperlihatkan sebenarnya kekuasaannya, bahwa kaum Samud saja yang mereka lebih kuat, fisiknya besar, ya, karena mereka ingkar maka kami hancurkan sehancur-hancurnya, ya kan? Rumah-rumah, istana-istana yang mereka bangun, baik yang di perbukitan, di dinding-dinding batu, ya kan, dan yang ada di dataran itu dihancurkan dan mereka mati bergelimpangan di dalam reruntuhan
rumah-rumah mereka itu. Nah, atas perbuatan yang seperti itu Allah tidak ada kasihan, ya kan? Allah tidak takut. Jadi dengan menghancurkan manusia itu tidak ada muncul rasa takut dalam diri Allah, karena Allah Maha berkuasa. Beda dengan kita, ya kan? Sekarang ini kalau ada orang berbuat zalim, mungkin pada waktu dia berkuasa dia tidak takut, Pak. Tapi nanti ketika kekuasaan itu dipergilirkan, ya kan, kepada orang lain, sekarang ketika berkuasa enaklah, Pak. Ya, mau pelintir lah, mau inilah, ya kan, mau hancurkan lah. Itu kan ketika dia berkuasa, ya kan. Suatu saat nanti dia tidak akan berkuasa, ya kan. Karena kekuasaan manusia itu dibatasi oleh dua. Satu, waktu. Pasti ada periode, Pak. Si raja-rajanya manusia pasti ada batas waktunya. Bila batas waktunya mati, ya kan? Sehebat-hebatnya manusia, apalagi kalau sistem periodisasi kan 5 tahun, kalau masih terpilih ya 10 tahun. Tapi setelah itu nanti gimana? Gitu ya. Ya, kalau enggak ada manusia yang lain gitu. Kabarnya Donald Trump sekarang ini udah masuk penjara kan? Nah, hebat kan? Ya kan? Adidaya tapi pasti, Pak. Kalau tidak dibatasi oleh waktu, ya dibatasi oleh tempat. Jadi kekuasaan manusia itu, Pak, raja dia di suatu tempat, belum tahu dia menjadi raja di tempat yang lain gitu. Jadi presiden dia di suatu tempat, belum tahu juga dia akan jadi presiden di tempat yang lain. Tapi Allah Maha berkuasa. Kalaupun dihancurkan sehancur-hancurnya, Allah tidak takut gitu. Jadi akibat azab pada manusia itu, dengan kekuasaannya tidak ada sedikit pun rasa kekhawatiran terhadap apa yang Allah lakukan. Ini yang ingin dikatakan wala yakhafu uqbaha. Jangan merasa pula, Pak, sudah saya hancur-hancuran tiba-tiba penyesalan tidak. Ya kan? Oleh perangai manusia gitu. Mari kita lihat Mahmud Yunus bagaimana menjelaskan. Dan Tuhan tidak takut akan akibatnya, akibat azab yang dilakukan itu. Allah membinasakan kaum Samud, meratakan semuanya. Kemudian Allah menyatakan Allah tidak takut atas itu semua. Artinya apa? Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad, ya kan, sedangkan besar, kuat kami hancurkan, apalagi, ya kan, kaum jahiliyah. Jahiliyah itu siapa tuh? Kaum Quraisy kan, Makkah kan. Kan Nabi kan begini, Pak. Ini kan surat ini turunnya di Makkah. Bukan ketika Nabi tidur-tiduran begitu aja, Pak. Ketika Nabi sedang berhadapan dengan kezaliman orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Lalu Allah cerita tentang kaum dulu yang hebat lah pada mereka ini, ya kan? Jadi kalau dibandingkan dengan umat yang sekarang, yang mereka hari ini sok-sok hebat, sok pintar, sok berkuasa, ya kan? Tapi kalau dibandingkan sekarang tidak apa-apanya, gitu kan? Maka itu kaum Samud mendustai, lalu Allah hancurkan secara merata, dan Allah tidak menghiraukan akibat perbuatannya itu. Jadi kalau kita lihat terjemahan di sini, bisa saja maksudnya wala yakhafu uqbaha, Allah tidak peduli, mau hancur-hancurlah gitu, tidak peduli. Pasti tidak ada lagi rasa kasihan Allah kepada orang-orang yang durhaka, yang orang-orang yang melampaui batas gitu, Pak. Begitulah Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, sekarang aja ya, Pak, beda zaman ya. Manusia sudah banyak yang ingkar, tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya gitu ya. Ya kan? Jadi kenapa orang yang tidak bersalah dihancurkan juga di situ gitu? Ya kan sudah kita jelaskan, karena mereka juga tidak peduli, ya kan? Ketika mereka ingin membunuh Nabi Soleh dan membunuh onta itu hanya 1 atau 2 orang saja, tapi yang lainnya tidak peduli dengan itu.
Makanya yang tidak peduli itu dianggap sama dengan melakukan perbuatan maksiat. Makanya Allah mengatakan mereka gitu. Tengku Hasbi mengatakan, dan Allah tidak takut pada akibatnya, akibat dari azab itu. Allah membinasakan mereka tanpa takut ada akibatnya. Allah Tuhan yang maha kuasa dan dapat berbuat sekehendaknya saja, ya kan? Kalau Allah ingin hancurkan, ganti aja baru selesai gitu. Ya kan? Apa pedulinya Pak? Gitu ya. Sama sekarang ini, kalau Allah satu kaum ingin dihancurkan, ya selesai. Mau murtad lah, ya kan? Malah ditantang, kalau kalian murtad lah insya Allah. Nanti Abu datangkan kaum yang lebih hebat daripada kalian gitu. Yang mereka imannya lebih kuat, cintanya kepada Allah lebih kuat, ridhonya kepada Allah lebih kuat, ya kan? Waman yartadda minkum an dini, siapa yang keluar kamu, ya kan, dari kalian itu orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad, ya murtad lah, tidak ada masalah, ya kan? Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, ya kan? Jadi kisah ini untuk menenangkan hati Nabi Muhammad bahwa orang yang mendustai Rasul akan dihancurkan. Jadi gimana posisinya itu ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan orang kafir Quraisy dan segala macam triknya, lalu Allah ceritalah satu kisah yang dulu hebat, lalu Allah hancurkan. Kira-kira apa gitu. Kalau mereka juga begitu, maka mereka juga akan dihancurkan. Kalau ada sekarang ini orang yang juga berbuat kezaliman, ya kan, pasti Pak, ya kan? Maka itu orang-orang Quraisy itu udah mulai dihancurkan itu di waktu perang Badar, ya kan? Pertama itu perang kemenangan bagi umat Islam, dan itu Allah kirim ribuan malaikat, ya kan, ikut berperang bersama Rasulullah. Maka di perang Badar itu menang telak, ya kan, karena memang Allah sudah berjanji mau menghancurkan, nah gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, ini gunung es saja sebenarnya Pak, ya kan. Jadi azab datang itu penyebab terakhirnya memang karena onta betina ini dibunuh, ya kan, begitu Pak. Itu penyebab, padahal sebenarnya banyak, ya kan, perangainya sudah melampaui batas, ya kan. Jadi kata Nabi Saleh, seekor onta betina ini kan kepunyaan Allah Pak. Ini adalah bukti mukjizat, bukti kekuasaan Allah di situ. Kemudian sudah disepakati, ya kan, punya giliran untuk mendapatkan air. Nah, kaum Samud, ya kan, ada punya waktunya gitu, ya kan. Tapi karena mereka tidak peduli, ya kan, maka mereka lakukanlah kejahatan itu, yaitu membunuh onta itu. Akhirnya Allah timpakan azab, ya kan. Nah, jadi di sini memang kalimatnya itu kalau kita lihat, ya kan, fayakhuzakum azabu yaumil azim, ya kan, maka Allah datangkan azab, ya kan, di hari yang besar itu. Jadi kata-kata di situ kalau kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ini memang kalimatnya memang azab. Nah, jadi bukan ujian Pak, ya, kalimatnya langsung ya di sini Allah katakan ini azab, ya kan, fayakhuzakum, waktu Allah datangkan, ya kan, Allah timpakan kepada kaum Samud itu azab, ya kan. Bukan lagi Allah menggunakan kata-kata kayak fitnah atau musibah, ya kan, tapi di sini betul-betul mengatakan azab. Jadi terbantahkanlah itu Bapak Ibu ya, kalau azab itu tidak ada di dunia. Ternyata azab itu sudah mulai di dunia. Azab itu akan dimulai nanti ketika kita menghadapi sakratul maut. Maka itu apa sulitnya bagi Allah mengazab manusia di alam barzah,
Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan azab di alam barzakh, jangankan di alam barzakh, kan alasan logikanya begini Pak, kan nanti ditimbang dosa pahala itu kan ditimbang. Nah sebelum ditimbang kok sudah diazab, itu kan main logika dia. Lalu ini apa namanya kalau gitu? Ya kan? Ini kata-kata azab ini apa nih Pak? Ya kan? Kan belum ditimbang juga, makanya belum mati malah mereka kan. Ya kan? Jadi kalau mau main logika saja Bapak Ibu samalah orang maling ayam. Makanya KPK itu diusulkan jangan komisi pemberantasan korupsi. Ya kan? Buat saja komisi pemberantasan maling gitu umpamanya Pak. Ya kan? Merampok gitu atau pencuri gitu ya. Jadi KPK itu adalah komisi pemberantasan pencuri uang rakyat. Ya, ada pemalian orang mayat itu. Jadi bahasa korupsi itu ringan mana bunyinya Pak. Gitu orang-orang korupsi itu apa kue itu apa kok gitu. Ya kan? Biasa maliang Pak. Orang ayam saja maliang ayam aja. Ya tak. Nah, jadi alun sampai jangan ke pengadilan lah Pak. Alun sampai ke aparat hukumnya lah merasa ke di tangan. Ya nak. Apakah itu ndak bagian dari hukuman gitu? Tetangkau tangan merasa kecil apa? Ya kan? Kalau mau dilogikakan gitu. Jadi azab itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia saja sudah ada azab. Ini buktinya. Allah tidak sebut di sini fitnah, Allah tidak sebut di sini ujian, tapi Allah, ya kan? Fayahuzakum azabu, kan Allah katakan. Maka Allah datangkan, ya kan? Allah timpakan azab di hari yang besar itu, yaitu hari kaum Samud dihancurkan gitu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kapan saja Allah ingin mengazab manusia, ya Allah tidak menghiraukan itu. Nah itu yang katakan tidak peduli, belum sampai ke akhirat lah gitu, ya kan? Jadi makarnya kaum Samud ini sebenarnya itu puncaknya itu adalah dengan membunuh ontanya dan ingin membunuh Nabi Soleh. Nah, kemudian mereka tidak merasa bersalah Pak, ya kan? Merasa benar dengan apa yang mereka lakukan, itu yang jadi masalah, ya kan? Jadi membunuh, mereka bergembira Pak, ibarat orang menang perang gitu ha. Jadi dengan membunuh onta Nabi Soleh ini, yang mujizat itu, yang ontanya Allah ini, setelah mereka membunuh itu mereka melakukan perayaan. Kan tidak ada rasa takut, tidak ada. Mereka merasa menang melawan. Ya kalau kita mau agak sedikit ekstrimnya, mereka merasa menang melawan Allah. Kira-kira begitulah. Kenapa? Karena Allah melarang membunuh onta itu, mengganggu, jangan diganggu, biarkanlah dia minum gitu. Ya kan? Kalau kita lihat di sini kan itu ya, katakan. Ya kan? Ini seekor onta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu juga mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air itu di hari yang ditentukan. Jangan kamu sentuh. Jadi ketika gimana kondisinya Ukraina Pak? Ketika Nabi Soleh melarang kaumnya untuk diganggu, biarkan sajalah onta itu, dan mereka ramai kan, kaum itu kan tidak satu dua orang Pak, ya kan? Ketika mereka berhasil membunuh onta itu, lalu mereka berpesta Pak.